Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Nungdirisno Kaseng SPD sebagai selaku mentor P3K SDN Balongbong tahun 2023, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang masih sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama saya panjatkan kepada puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dalam agenda seminar laporan orientasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 10 tahun 2023. Nama saya Isma Samaida, jabatan ahli pertama guru agama Islam Sekolah SDN Balongbong. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan organisasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pengenalan nilai dan etika pada SDN Balongbong. Adapun isi laporan saya yaitu pertama sampul, lembar pengesahan, kata pengantar dan data isi, bab 1 pendahuluan, A latar belakang, B maksud dan tujuan, C maksud dan tempat. Bab 2 pengenalan dan susunan organisasi tata kerja, A visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, B tugas dan fungsi organisasi. Bab 3 pengenalan jabatan, A uraian jabatan, B tugas dan jabatan, C tanggung jawab jabatan. Bab 4 pengenalan manajemen kinerja organisasi, A manajemen P3K, B rencana kerja P3K. Bab 5 kinerja pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, A gambaran umum wilayah, B isu strategis 2024. Bab 6 ceramah, A ceramah profesional ASN, B ceramah anti korupsi. Bab 7 penutup, A kesimpulan, B saran. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan orientasi yaitu satu pengenalan tugas ASN, 2 pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, 3 pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, 4 diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas dan menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat dilaksanakan orientasi kepengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Banggai Kepulauan dengan perjanjian kerja Angkatan 10 tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari secara klasikal sejak tanggal 16 Oktober sampai 19 Oktober di Auditorium Sidapore Salakan Kecamatan Tinanggung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Lanjut, adapun nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak yang harus dipahami dan diinteraksikan agar menjadi landasan filosofi bekerja dan pegawai adalah sebagai berikut. 1. Berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, selektif,
dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur serta tanggung jawab, cermat serta disiplin dan berinteraksi tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang bekerja dan orang belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakang, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang konduktif. 5. Loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga negara nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak positif. 7. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai-nilai, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun rencana kerja P3K selama 5 tahun. Inilah rencana kerja saya selama 5 tahun, yaitu rencana kerja 1, rencana kerja tahun 2023. 1. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Tujuan menyusun perangkat pembelajaran adalah untuk merencanakan dan mengatur proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang diinginkan sehingga dapat membantu guru dalam menyusun tujuan pembelajaran, merancang metode pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, menyusun alat evaluasi, menyusun urutan pembelajaran dan menyediakan panduan bagi guru dan siswa. 2. Mengidentifikasikan kebutuhan siswa dalam pemahaman agama Islam. Tujuan utama dalam mengidentifikasikan kebutuhan siswa dalam pemahaman agama Islam adalah untuk merancang pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan memahami kebutuhan individu. Pendidikan dapat menyusun materi pelajaran, metode pengajar dan sumber daya yang sesuai sehingga siswa dapat memahami dan menghayati agama Islam dengan lebih baik. Rencana yang kedua, rencana kerja tahun 2024. 1. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Tujuan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam adalah untuk memperluas aksesibilitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memudahkan pemahaman ajaran Islam. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk belajar agama Islam dengan mudah dan interaktif. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke video pembelajaran, rekaman, ceramah, dan sumber daya pendidikan lainnya. Selain itu, teknologi dapat membantu dalam pembangunan program pembelajaran yang lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 2. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan.
Tujuan dari mengevaluasi efektivitas metode pengajaran adalah langkah penting dari perbaikan pendidikan. Dengan melakukan evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan metode pengajaran yang digunakan sehingga dapat melakukan perbaikan yang sesuai dengan meningkatkan hasil belajar siswa. Evaluasi dapat melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pengambilan tindakan yang relevan. Rencana kerja tahun 2025. 1. Melibatkan siswa dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan agama Islam. Tujuan dari melibatkan siswa dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan agama Islam yaitu membentuk kesadaran beragama siswa, melatih kepemimpinan dan keterampilan siswa, menumbuhkan rasa empati siswa, dan meningkatkan kebajikan dan moral siswa. Rencana kerja tahun 2026. 1. Menggali lebih dalam aspek etika dan moral dalam agama Islam. Tujuan dari menggali lebih dalam aspek etika dan moral dalam agama Islam adalah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam agama Islam. Hal ini dapat membantu siswa untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan karakter baik dan menjalankan kehidupan yang bermakna. Selain itu, pemahaman lebih mendalam tentang etika dan moral dalam Islam juga dapat memperkuat nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Kedua, menerapkan metode pengajaran yang lebih efektif dan interaktif. Tujuan dari menerapkan metode pengajaran yang lebih efektif dan interaktif adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Metode ini dapat membantu siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, memotivasi siswa, dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selain itu, metode ini juga dapat dengan keterampilan kritis membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan relevan yang dapat membantu siswa dalam mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Rencana kerja tahun 2007. 1. Membangun program motorik untuk siswa yang membutuhkan bimbingan agama Islam tambahan. Tujuan dari membangun program motoring untuk siswa yang membutuhkan bimbingan agama Islam tambahan adalah untuk membantu mereka memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dengan lebih baik. Program ini dapat memberikan panduan spiritual, moral, etika, serta membantu siswa mengatasi pelayanan dan tantangan yang berkaitan dengan agama mereka. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memperkuat iman dan nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa dan membangun mereka tumbuh secara holistik. Yang kedua, mengevaluasi perkembangan siswa secara rutin dan berkolaborasi dengan guru lain untuk memperbaiki metode pengajaran. Tujuan dari mengevaluasi perkembangan siswa secara rutin dan berkolaborasi dengan guru lain untuk memperbaiki metode pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memonitor perkembangan siswa secara berkala. Kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan individual mereka dengan menyesuaikan pengajaran, kolaborasi dengan guru lain, memungkinkan pertukaran pengalaman dan ide sehingga metode pengajaran dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Itulah
rencana pembelajaran saya, rencana kerja saya selama 5 tahun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang Bapak Ibu Guru tambahkan atau saya tidak saran, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Ibu Irisna selaku ASN P3K yang hari ini presentasikan laporan hasilnya. Kami selaku pimpinan atau mentor di sekolah ini sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh. Semoga apa yang Ibu sudah susun dalam bentuk laporan ini sebagai penunjang kelengkapan syarat administrasi sebagai ASN P3K, mudah-mudahan bisa memberi nilai tambah menjadi panduan untuk melaksanakan tugas. Baik, terkait dengan laporan yang sudah dirancang ini yang sudah disusun, saya selaku kepala sekolah atau mentor sudah sebagai mentor di dalam orientasi ini memberikan apresiasi positif karena program-program ataupun rencana yang dibuat ini sudah sangat relevan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai aparatur sipil negara nantinya ke depan. Hanya sedikit saran masukan saja bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita susun itu tidak akan bernilai apa-apa kalau hanya sekedar konsep, tapi hasil yang kita inginkan adalah manifestasi atau implementasi dari mungkin sederhananya saya bisa berikan analogi, ibaratnya kita buat kue, kalau hanya kita kumpulkan alat dan bahan, siapkan terigu, siapkan perlengkapannya, itu kan hanya kita tahu sebatas ini bahan untuk buat kue, tapi orang hanya akan menilai kue apa yang dijual. Dia tidak, pengguna atau konsumen itu tidak mau tahu bahannya dari mana. Yang jelas orang akan lihat apa yang dihasilkan. Itu yang menjadi harapan kita sebenarnya. Apa yang sudah kita rencanakan sebaik mungkin kita upayakan bisa terwujud atau terlaksana dengan sangat baik. Sehingga apa yang menjadi hasil itulah yang akan dinilai oleh orang lain. Dari sisi laporan, kami menilai bahwa laporan yang Ibu susun sudah demikian memenuhi syarat barangkali dari penilaian kami, sehingga mudah-mudahan ini bisa mempermudah Ibu. Hanya kembali lagi pesan bahwa apa yang Ibu rencanakan ke depannya mudah-mudahan diupayakan untuk bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat rencana dan pengenalan manajemen kinerja organisasi P3K kepada Ibu Lisna sudah bagus. Dari rencana kerja 2003, 2004, 2025, 2026 dan 2027. Ini saya tidak tambahkan. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menambahkan, hanya di sini saya melihat di rencana 2026
2026. Menggali lebih dari dalam aspek dan etika dan moral dalam agama Islam. Ya, itu dia akan menggali aspek etika moral. Ya, terutama anak-anak itu akan menggali aspek etika dan moral dalam agama Islam. Ya, terutama moral kepada anak-anak, karena ini guru menghadap anak-anak, bukan hanya guru menghadap orang dewasa, ini menghadap anak-anak, terutama kita yang seperti Ibu Lisna memegang pendidikan agama, terutama etika anak-anak dan moralnya di sini. Karena yang berperan aktif dalam etika dan moral anak-anak itu terutama itu guru agama Islam. Ini sekedar saya tidak menambahkan, tidak menyuruh ditambahkan, tapi dilaksanakan ya, dilaksanakan. Nanti sudah mengajar melaksanakan. Nah, hanya itu saja, karena dia punya pengenalan kinerja organisasi sudah bagus. Itu yang saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan tentang pengenalan manajemen kinerja organisasi P3K. Jadi kalau untuk dari saya pribadi, apa yang Ibu jelaskan tadi sudah sangat baik dan bagus. Tapi di sini Ibu ada yang saya kurang pahami tentang rencana kerja tahunan Ibu, yaitu di poin 3, rencana kerja tahun 2025. Di sini kan ada hanya satu poin Ibu kan? Di sini yang pertama itu melibatkan siswa dalam kegiatan sosial. Nah, di sini yang dijelaskan di sini hanya melatih kepemimpinan Islam, yaitu membentuk kesadaran beragama siswa. Jadi yang saya perlu sampaikan sama Ibu, atau Ibu perlu menjelaskan sedikit tentang kegiatan sosial yang seperti apa Ibu, yang Ibu maksud di sini, yang melibatkan siswa SDN Balongo. Jadi mungkin saya butuh penjelasan sedikit dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nova. Kegiatan sosial itu yang saya terapkan. Saya kan di sini saya lihat macam di Balongo sini kan anak-anak belum peduli, macam ada yang berteman-teman kesusahan atau apa yang itu, jadi saya akan orang untuk yang tidak ada rasa peduli sama teman. Jadi saya mau rencana, saya mau bikin program itu supaya mereka merasa peduli sama teman, satu kelas atau dari kelas 1 mungkin mendapat musibah, mungkin kekurangan atau apa yang seperti orang mesti mau tombol, mau bantu yang sosial, atau mungkin juga di luar ada yang membutuhkan, ada musibah kesan di luar, atau boleh ajak orang. Hanya itu saja. Terima kasih. Hasil presentasi saya pada hari ini lebih kurangnya sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.